Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Harusnya ini video kedua di tahun 2025. Mudah-mudahan cita-cita kalian, keinginan kalian di tahun 2024 udah tercapai. Dan sekarang mulai lagi cari cita-cita baru di tahun 2025. Semoga tercapai juga. Oke, kita lanjut ya. Ini Tanya Sekilas IT, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dan di sini saya akan jawab. Karena pertanyaan yang cukup banyak, jadi saya langsung aja ke pertanyaan yang pertama aja. Oke? Let's go. Pertanyaan pertama dari Bramudia Nur Alam 3975. Mas, cara melepas PGA card yang baik dan benar gimana? Kadang meskipun kunciannya udah kebuka tapi suka nyangkut. Oke, yang pertama kalian harus pastiin dulu baut yang ada di sini harus benar-benar udah terlepas. Terus yang kedua, penguncian dari motherboard yang slot PCIe ini kalian harus tekan benar-benar ke dalam. Nantinya secara otomatis ya pinnya ini tuh agak ngangkat satu. Setelah itu kalian bisa lepas. Nah, kadang suka nyangkut katanya. Ya memang ketika pakai PGA yang dual fan atau 3 fan, ketika si penguncinya ditekan, dia tuh suka agak nyangkut. Jadi ketika dianya udah ngangkat bagian pin ininya, seimbangin ya bagian sebelah sininya atau di belakangnya juga kalian harus sejajarin. Nah, kalau misalkan udah sejajar baru deh dilepas. Tapi ada juga nih ya beberapa casing dari beberapa motherboard ketika pengunciannya udah benar-benar terbuka terus dicabut kayak gini tuh agak keras teman-teman. Nah, biasanya bagian sini ini tuh suka tersangkut ke motherboard atau ke casing. Jadi kalian harus pastiin dulu bahwa semua komponen bagian-bagian PGA tuh nggak ada yang nyangkut. Kalau misalkan agak keras jangan dipaksa teman-teman. Nantinya bakalan rusak ininya atau bahkan si motherboardnya nanti kegores gitu. Bahaya banget. Lepas PGA tuh nggak ada yang keras. Jadi kalau misalkan semuanya udah penguncinya udah kebuka, tinggal dicabut aja. Itu pengalaman ya, baik dan benarnya saya kurang tahu, tapi itu pengalaman kalau misalkan saya bongkar pasang GPU. Oke, lanjut pertanyaan kedua, datang dari HPpedia 8010. Kang Randy tolong bahas GPU atau PGA seri apa aja yang bekas mining buat orang awam nggak ketipu. Karena sekarang banyak seller-seller nakal jual PGA bekas mining ngakunya bekas gaming. Ya, memang ini tuh banyak pemburu PGA bekas sekarang ya, suka bimbang second mining, rekondisi atau bekas gaming only gitu ya. Kalau seri GPU yang dipakai mining tuh banyak banget, mulai dari GTX ya, GTX 1660, 1660 Ti, RTX 2060 sampai 2080 Ti, bahkan RTX 3060 sampai RTX 3090 juga itu biasanya sering dipakai untuk mining dulunya gitu ya. Agak susah ngebedainnya. Tapi dulu tuh Nvidia pernah merilis GPU di RTX 3000 series yang di boxnya terdapat logo LHR, Light atau Low Hash Rate. Ya, itu dijamin kalau misalkan si GPU-nya bukan bekas mining. Kenapa? Karena si logo LHR ini tuh terkena limitasi ya untuk kecepatan hash rate atau untuk kecepatan si miningnya. Jadi kalau misalkan dipakai untuk mining, ya nggak worth it. Harganya mahal, kecepatan untuk miningnya itu dibatasi. Jadi otomatis si PGA-nya ini tuh dipakai untuk main game aja. Cuman kalau misalkan bekas tuh kan biasanya dusnya udah nggak ada. Terus satu lagi, logo LHR ini tuh tidak ada di fisiknya ya, cuman ada di boxnya aja. Jadi ya susah aja gitu ngebedainnya kalau misalkan si GPU ini tuh bekas mining atau bekas gaming. Nah, terus kalau misalkan dari Radeon yang terkenal dipakai mining tuh RX 570, 580, itu kenapa banyak banget yang dipakai? Yang pertama tuh kecepatan hash rate untuk miningnya tuh kenceng banget. Terus harganya murah banget. Makanya RX 570, 580 sekarang tuh banyak banget ya dijual harga murah, X mining tapi dibilangnya bekas gaming only. Ya agak susah juga sih ngebedainnya. Yang pasti ya ini tips aja. Kalau misalkan beli PGA bekas, yang pertama kalian perhatiin kipas VGA-nya masih normal atau enggak. Terus dites benchmark suhu GPU-nya masih normal atau enggak. Biasanya GPU bekas mining tuh si fan-nya udah oblak gitu ya, udah oblak. Jadi untuk mendinginkan GPU-nya kurang maksimal. Nah, itu yang pertama. Terus kalian harus beli di toko yang terpercaya atau orang yang terpercaya lah ya. Kalau si GPU-nya tuh bukan bekas mining, hanya untuk gaming aja. Yang terakhirnya kalian harus minta garansi personal lah, minimal ya 2 minggu atau sebulan lah ya ke si penjualnya supaya yakin kalau GPU-nya ketika kita pakai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, intinya seperti itu. Agak susah sih sebetulnya ya menebak-nebak GPU bekas mining atau bekas gaming. Tapi ada tips yang barusan saya sebutkan. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Datang dari Clara R9D, tanya sekilas IT. Apakah untuk memasang NVMe SSD harus sesuai list QVL yang ada di motherboardnya? Misalkan ASRock B650M Pro RS Wi-Fi dipasang dengan XPG Gaming S70 Blade 2TB. Apakah kompatibel? Karena di listnya hanya ada yang 1TB aja. Terima kasih. Oke, QVL, Qualified Vendor List. Jawaban singkatnya, ya nggak apa-apa, masih tetap kompatibel. List QVL pada motherboard adalah daftar resmi dari produsen motherboard yang mencantumkan perangkat keras seperti RAM, SSD, atau perangkat lainnya yang telah diuji dan diverifikasi kompatibel oleh produsen motherboard tersebut. Jadi kalau hanya memori RAM, SSD nggak ada di list QVL, ya tetap aja bisa optimal ya, karena di sini tuh setiap produsen motherboard nggak semuanya ngetes satu-satu produk yang baru datang dites lagi, tulisin lagi di websitenya gitu. Biasanya jarang gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu masih tetap kompatibel. Ya asalkan selama masih soketnya sama, itu pasti kompatibel. Misalkan motherboard DDR4 dipasangkan memori RAM DDR4 juga, tapi nggak ada QVL-nya di sana, nggak ada list QVL-nya, tetap bisa berjalan. Terus slot PCIe 4.0 ya, dipasangkan NVMe 4.0 juga ya, di brand yang sama gitu ya, tapi nggak ada di list QVL-nya, itu masih tetap bisa kompatibel. Ya beda cerita kalau misalkan QVL prosesor, misalkan ya, motherboardnya LGA 1700, tapi kalian beli prosesor LGA 1200 nggak ada di list QVL-nya, itu ya pastinya nggak ada, ya nggak kompatibel karena udah beda soket gitu ya. Lanjut, ini pertanyaan keempat dari KG Sebin ya. Om, apakah PSU saya lemah ya? Waktu main Wukong patah-patah atau tersendat-sendat gambarnya. Saya pakai Core i5 Gen 10 PGA RX 6600. Power supply-nya ARX 550. Kalau misalkan power supply nggak kuat atau lemah, nggak terjadi patah-patah atau nge-lag. Kalau misalkan power supply-nya nggak kuat, si PC itu biasanya langsung restart atau mati gitu ya. Jadi ini masalahnya bukan dari power supply yang tegangannya kurang kuat, tapi biasanya kalian nih ya pas ngetes si Wukongnya, resolusinya tiba-tiba di 2K atau di 4K dengan presetnya sinematik. Ya jelas RX 6600 ini pasti kewalahan, pasti patah-patah gitu. Jadi harus diyakinin aja ketika main si Wukong ini presetnya dan resolusinya di mana gitu, 1080p low atau 4K kah gitu ya. Harus dipastiin dulu karena di sini nggak disebutin juga, jadi agak bingung nebaknya. Ya bisa jadi kalian ketika main atau kamu nih yang nanya pas main Wukong resolusinya di 4K gitu, jadi RX 6600-nya kewalahan. Lanjut dari Endin Gunawan 123 ya. Bang mau tanya, kemarin saya coba prosesor Xeon E3 di motherboard H81, malah rusak motherboardnya. Kira-kira bisa dibenerin nggak? Kasusnya nyala bentar lalu mati ya, terus-terusan seperti itu. Oke, Xeon E3 LGA 1150 ya. Motherboard H81 juga ya sama LGA 1150. Tapi kok malah rusak, udah sama soketnya gitu ya. Bisa jadi tuh banyak kemungkinan ya teman-teman, nyala mati seperti itu tuh bisa jadi dari memori RAM ke prosesor nggak nyambung gitu ya. Ketika kalian atau kamu nih ya yang pas ganti prosesor, cabut prosesor lama terus tancapkan si Xeon, bisa jadi ada kendala dari si prosesornya. Solusinya kalian cabut pasang memori RAM, pasangkan satu persatu gitu ya, terus tes lagi. Itu bisa jadi ya kalau nyala mati kayak gitu, itu bisa dari si memori RAM-nya. Atau kalian juga kurang pas pasang prosesor, ya bisa jadi juga gitu ya. Karena ini nggak harus dicek langsung kalau misalkan masalahnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kamunya udah melakukan semuanya, udah coba memori RAM-nya diganti, terus udah lepas pasang prosesornya tetap masih sama, ya kemungkinan ya bisa jadi ketika kalian pemasangan atau upgrade CPU, motherboardnya rusak, ya bisa jadi ya. Itu masih tetap bisa diservis. Biasanya Mobo H81 ya sekarang tuh banyak tukang servis yang nyervis motherboard jadul atau lawas seperti itu gitu ya. Dan satu lagi ya, masalah motherboard lawas seperti ini memang sering terjadi dari slot memori RAM. Ya biasanya misalnya nyala seperti ini, ketika dibuka gitu memori RAM ditancap lagi, tiba-tiba jadi bermasalah. Itu sering terjadilah di motherboard lawas. Solusinya ya bersihkan memori RAM, bersihkan slot si motherboardnya gitu ya, pakai penghapus si RAM-nya, pakai koas gitu si motherboardnya supaya benar-benar bersih. Itu coba aja gitu, karena ya itulah masalah motherboard lawas seperti itu gitu ya. Ya tentunya jawabannya masih bisa diservis ya. Oke, ini yang ke-6, ke terakhir aja kayaknya
kayaknya ya. Nimitas Zia 2674 ingin komen Xeon dikatakan lebih panas tidak tepat, karena Xeon itu bisa dikatakan CPU binding atau pilihan untuk workstation maupun server. Ya, selama Mobo support CPU Xeon, yang membedakan cuma non iGPU. Mungkin Xeon yang dikatakan panas itu bug BIOS zaman LGA 775. Ya, memang zaman LGA 775 itu Xeon cukup panas, apalagi ada Core 2 Quad gitu. Core 2 Quad juga cukup panas. Ya, memang sih sebetulnya Xeon itu nggak semuanya panas ya. Xeon ini kan punya TDP yang lebih besar dibandingkan prosesor-prosesor desktop yang biasa. Xeon ya memang benar ya, dihususkan untuk server, untuk workstation ya, yang terkenal cukup berat kerjanya. Tapi kalau pendinginnya bagus, pendinginnya memadai, ya si Xeon ini tetap adem-adem aja. Masalahnya kemarin tuh yang upgrade ke Xeon tapi menggunakan stock cooler dari si prosesor Intelnya. Ya pastinya bakalan jauh panas gitu ya. Dan juga menggunakan motherboard kelas low, kelas H810 atau H61 gitu. Saya kurang inget ya, waktu itu ada yang nanya seperti itu. Ya kalau misalkan pakai stock cooler mobonya low, ya nantinya bakalan panas. Menurut saya sih kalau misalkan mau upgrade ke Xeon, misalkan dari Core i3 4150 mau ganti ke Xeon, menurut saya sih kurang worth it lah ya. Mending ya uang 200 atau 300 ribu itu dikumpulin lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dapat ya sejutaan lah ya, upgrade gitu ya Mobo prosesor dan memori RAM ke DDR4. Misalkan ke i3 6100 atau ke i3 9100F. Nah itu sekarang kan Mobo prosesornya udah murah tuh ya, udah ya 1 jutaan lebih sedikit udah dapat Mobo prosesor. Ya tinggal cari memori RAM second 2x8 atau 2x4 GB, itu lebih worth it menurut saya sih ya daripada upgrade ke Xeon ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa sedikit mewakilkan ya dari komentar-komentar yang kemarin. Nanti kalau misalkan kalian mau nanya lagi seperti biasa, tinggalkan aja di kolom komentar. Jangan lupa hashtagnya Tanya Sekilas IT. Oke, gitu aja ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.